Pemirsa, hari ini setelah menyelesaikan agendanya di Jepang, Presiden Prabowo Subianto akan bertolak ke Korea Selatan. Sejumlah kesepakatan kerjasama sudah berhasil dibukukan Indonesia, salah satunya komitmen investasi fantastis dari pemerintah dan sektor swasta Jepang senilai kurang lebih 380 triliun rupiah. Berikut liputan jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar langsung dari Tokyo, Jepang untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kini telah merampungkan agenda kunjungan kenegaraannya ke Jepang. Ada beberapa agenda yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau di hari pertama itu ada kunjungan ke Kaisar Jepang di Imperial Palace. Nah, ini merupakan kunjungan persahabatan di mana Presiden Prabowo Subianto ini melakukan pertemuan bilateral, pertemuan empat mata, kemudian juga dilanjutkan dengan makan siang bersama. Ada sejumlah delegasi Indonesia yang mengikuti pertemuan dengan Kaisar. Di antaranya ada putra dari Presiden Prabowo Subianto, Didit Hadi Prasetyo, kemudian juga ada Menko Perekonomian, ada Menteri Luar Negeri, kemudian juga ada Sekretaris Kabinet yang hadir dalam acara tersebut. Selain bilateral, kemudian makan siang bersama, Presiden Prabowo Subianto juga diperkenalkan kepada putra mahkota Kekaisaran Jepang, ini untuk mengobrol tentunya untuk mendiskusikan potensi kerjasama antara Indonesia dan juga Jepang. Kemarin kalau digambarkan ini suasananya penuh persahabatan, penuh keakraban, di mana memang kedua kepala negara ini membahas sejumlah isu-isu penting, misalnya seperti isu energi, geopolitik, kemudian juga isu-isu lain seperti investasi dan juga maupun juga kebudayaan juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Nah, kemudian setelah bertemu dengan Kaisar Jepang di Imperial Palace, Presiden Prabowo Subianto ini melanjutkan agendanya untuk mengikuti forum bisnis yang dihadiri oleh ratusan pengusaha asal Jepang maupun juga pengusaha dari Indonesia. Nah, di dalam forum ini Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan ataupun juga kerjasama yang sudah disetujui oleh pihak Indonesia maupun juga pihak Jepang. Ada sejumlah MOU yang telah ditandatangani, ada beberapa sektor yang telah disetujui, diantaranya adalah sektor migas atau energi, kemudian juga ada sektor keuangan, kemudian bahkan ada beauty industry atau sektor kecantikan. Nah, kalau mengutip dari Rosan Roslani, Menteri Investasi kemarin mengatakan bahwa sekitar 95% dari kerjasama yang disetujui antara Indonesia dan Jepang ini meliputi sektor energi, karena ada beberapa kerjasama yang memang rata-rata dengan Pertamina, kemudian juga dengan perusahaan-perusahaan energi asal Jepang. Nah, kemudian ada juga sektor-sektor lain yang sudah disetujui. Total investasinya mencapai lebih dari 23 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau dirupiahkan itu kurang lebih sekitar 400 triliun rupiah. Tentunya ini angka yang cukup besar dan diharapkan tentunya dapat terus mendorong iklim investasi di Indonesia. Nah, kemarin dalam pidatonya Presiden Prabowo Subianto juga sudah menekankan bahwa Indonesia ini sangat terbuka dengan investasi yang masuk ke dalam negeri. Kemudian bahkan Presiden menekankan bahwa pemerintah ini akan turun tangan langsung, terjun langsung untuk memastikan seluruh investasi yang ada di Indonesia ini berjalan dengan lancar. Dan tentunya Indonesia akan terus menerapkan prinsip non-blok dan terus menerima kerjasama dengan seluruh pihak. Itu yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian selain daripada itu, Presiden juga menekankan bahwa Indonesia ini akan terus melakukan deregulasi untuk iklim investasi yang lebih baik. Bahkan disebut akan ada satgas untuk investasi untuk memastikan seluruh investasi ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan dan juga tidak ada masalah. Jadi kemarin kalau untuk agenda hari pertama ini selain bertemu Kaisar Jepang, Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri forum bisnis bersama sejumlah pengusaha-pengusaha asal Jepang. Nah, kemudian di hari kedua Presiden Prabowo Subianto kembali bertemu dengan sejumlah pengusaha asal Jepang. Namun kali ini ada 12 pengusaha besar, pengusaha dari perusahaan terbesar di Jepang. Ini totalnya ada 12, di mana Presiden Prabowo Subianto ini melakukan meeting dengan mereka untuk membahas potensi investasi ke Indonesia. Ini ada beberapa perusahaan dari berbagai sektor, misalnya sektor otomotif maupun sektor energi. Ini tentunya mendapatkan waktu untuk berbincang langsung dengan Presiden Prabowo untuk membahas perihal investasi ke Indonesia. Nah, kemudian untuk agenda keduanya atau agenda yang terakhir, ini Presiden Prabowo Subianto juga bertemu dengan Perdana Menteri Jepang di Akasaka Palace. Tadi sudah berlangsung pertemuan hangat, pertemuan di mana Presiden Prabowo Subianto disambut langsung oleh Perdana Menteri Jepang, kemudian berlanjut untuk melakukan pertemuan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Tadi ada sejumlah delegasi Jepang, kemudian ada delegasi Indonesia juga, ada Menko Perekonomian, Menteri Luar Negeri, ada Menkomdigi, kemudian ada Menteri KKP, kemudian juga ada sejumlah perwakilan-perwakilan lainnya termasuk Meniti. Ini berkesempatan untuk berdiskusi
berdiskusi langsung dengan Perdana Menteri Jepang dan membahas potensi kerjasama antara kedua negara. Nah, kemudian setelah bertemu dengan Perdana Menteri Jepang secara tertutup, ini Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Jepang ini melakukan press conference secara langsung, di mana dalam konferensi persnya Presiden Prabowo Subianto ini menekankan bahwa Indonesia ingin mempercepat ratifikasi IJPA atau Indonesia Japan Economic Partnership Agreement, di mana ini IJPA ini akan fokus untuk dipercepat dan diimplementasikan di berbagai bidang. Kemudian selain itu Presiden juga menekankan bahwa Indonesia dan Jepang ini sepakat untuk kerjasama di bidang energi dan juga maritim, dan juga membahas perihal isu-isu strategis di bidang-bidang tersebut, contohnya di sektor energi, kemudian di kelautan, perikanan, hingga keamanan. Dan Presiden menilai bahwa arah kerjasama antara Indonesia dan Jepang ini sangat positif dan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian juga Presiden meng-highlight perihal peluang besar bagi partisipasi Jepang dalam pembangunan ekonomi nasional, karena khususnya pada sektor mineral kritis maupun rare earth, serta proyek industrialisasi berbasis hilirisasi, karena ini sudah diulang-ulang oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia ini akan mengedepankan hilirisasi, di mana Indonesia sudah menolak untuk mengirim atau mengekspor barang mentah, namun akan diolah dulu di dalam negeri. Nah, tadi juga sudah di-highlight. Nah, ada yang menarik juga pemirsa, di mana tadi Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia dan Jepang ini sepakat untuk menjadi mediator dalam konflik global yang saat ini terjadi. Misalnya seperti perang di antara Iran dan Israel AS, dan Jepang dan Indonesia ini sepakat untuk bersama-sama menjadi mediator dalam konflik tersebut. Nah, itu merupakan kesimpulan dari agenda Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya di Jepang kali ini. Dari Tokyo, Jepang, Syahal Hadar, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.